semuanya dalam kondisi penuh keberkahan dan juga tetap semangat di tengah aktivitas yang saat ini mungkin sedang padat kita jalani. Bertemu lagi bersama saya di Interaktif Kelas bersama Pediscare. Dan bagi yang baru bergabung, mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Aisyah Alfajar yang akan menemani, mendampingi Bapak dan Ibu untuk sharing terkait dengan ilmu, sharing kasus, bahkan bisa diskusi-diskusi santai gitu ya, seputar dengan perawatan luka bersama dengan Bapak CEO kami yaitu Bapak Ahmad Hashim Wibisono. Oke, jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita sudah pernah belajar ya dan juga sharing diskusi mengenai balutan, kemudian manajemen untuk luka-luka infeksi. Nah, saat ini kita akan kembali berdiskusi terkait dengan manajemen. Bagaimana cara manajemen infeksi pada luka-luka kronis dan yang insya Allahnya sangat aplikatif ya dalam praktik sehari-hari dan insya Allah akan juga bisa kita implementasikan seperti itu. Mohon maaf sebelumnya untuk Pak Hashim, apakah sudah bergabung bersama kami di Zoom? Oh, sudah dari tadi dong. Wah, Alhamdulillah. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Hashim? Wah, nampak semangat ya Pak Hashim ya. Ya, cerah seperti cuaca kita di Malang kali ini ya. Iya, hari ini cuaca cukup cerah ya Pak Hashim ya, cukup Iya. mendukung gitu. Untuk teman-teman dan Pak Hashim jangan lupa untuk air minumnya ya, air putihnya tetap dijaga. Oke, karena narasumber kita Ya, teman-teman Kak Ibu hari dulu ini ya. sudah tampak bersemangat ya, sama seperti kita semua pastinya yang sudah siap untuk berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sebelum kita mulai nih, gimana kalau misalkan kita dokumentasi terlebih dahulu, mumpung masih awal-awal biasanya masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng nih. Boleh semuanya untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu? Nah, boleh, boleh. Betul, betul, betul. Oke, jangan malu-malu, boleh nih dikeluarin gaya andalannya mungkin ya. Oke, mungkin udah siap untuk operator? Bisa dipandu ya oleh saya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan program ini. Jadi, interaktif kelas dari Pediscare ini adalah suatu kelas rutin dan kita adakan ini tidak berbayar. Yang kami adakan sebagai wadah diskusi ya, untuk kasus-kasus nyata yang mungkin sedang Bapak Ibu tangani. Mungkin sebelumnya sudah pernah bergabung bersama di grup kami dan mungkin eh, kurang direspon bersama dengan teman-teman ya. Nah, dari sini kita akan lebih seru, lebih membahas lebih asik gitu ya. Jadi langsung gitu, face to face gitu ya, walaupun virtual gitu. Dan istimewanya langsung didampingi oleh pakar perawatan luka modern kami, yaitu Pak CEO kami ya, Bapak Ahmad Hashim Wibisono. Berbeda dengan webinar pada umumnya ya, teman-teman ya, untuk interaktif kelas ini kita lebih fleksibel, kita bisa diskusi-diskusi selayaknya dalam kelas ataupun mungkin dalam grup gitu pembahasannya akan lebih mendalam ya. Jadi kita nggak akan membahas terkait dengan teori yang dalam-dalam. Jadi kita langsung aja kita bahas yang daging-dagingnya gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya boleh disiapkan untuk foto-fotonya, kasus dan lain sebagainya. Dan untuk nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung raise hand, open mic, atau mungkin kalau misalkan berhalangan bisa langsung dicantumkan di kolom chat Zoom kita. Nanti kurang lebihnya kita akan berikan waktu sekitar 10 sampai dengan 5 menit ya Pak ya untuk tiap-tiap pembahasan dari kasusnya supaya lebih efektif dan juga bisa gantian gitu. Oke, baik agenda selanjutnya adalah pemaparan materi ya. Kepada Pak Hashim kami persilahkan. Oke, thank you Kak Aisyah Al-Fajar yang selalu cerah seperti mentari fajar gitu ya, Cake. Selamat bergabung lagi ya teman-teman ya. Nah, sudah lama kita nggak ngobrol bahas kasus di interaktif kelas. Alhamdulillah di siang hari yang cerah kita bisa ketemu lagi untuk membahas kasus-kasus perawatan luka yang sehari-hari dijumpai oleh teman-teman sekalian. Selamat bergabung juga ya bagi para alumni pelatihan maupun webinar dari Pediscare nih. Banyak banget yang sudah gabung. Saya yakin masing-masing sudah menyiapkan ya amunisi kasus untuk dibahas nih. Dan pastinya hari ini kita semangatnya ekstra gitu ya. Kenapa semangat ekstra? Karena BBM naik. Nah, oke. BBM naik harus lebih semangat merawat luka gitu ya. Pasien harus ditambah terus nih supaya dapur terus mengebul. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke kasus,
kita akan sedikit penyegaran materi gitu ya. Yang untuk sesi siang ini kita sudah pilih ya materinya tentang infeksi gitu ya. Kenapa kok tentang infeksi? Karena nampaknya di grup interaktif kelas kita ya, hampir semua kasus yang datang itu problemnya infeksi teman-teman ya. Nah, dari problem-problem infeksi yang masuk, nampaknya juga kok masih banyak yang bingung gitu ya. Harus diapain nih infeksinya, apa tindakan yang harus diambil. Jadi kita coba 10-15 menit kupas inilah ya, inti-inti dari infeksi. Oke, nah jadi teman-teman memang infeksi masih menjadi satu penyebab utama luka jadi kronis. Nih, seperti yang ada di layar ya. Ini contoh 3 luka kronis yang tiga-tiganya menunjukkan tanda-tanda infeksi. Oke. Di Pedicare juga sama nih, kasus-kasus yang datang ya, mayoritas dalam kondisi terinfeksi. Ada pesnya, ada bau, ada kemerahan, edem gitu ya. Hampir 90% kasus yang datang itu dengan tanda infeksi. Jarang banget kita ketemu pasien baru itu lukanya merah, bersih, tidak berbau, proliferasi, wah itu hampir tidak pernah ya, seperti keajaiban. Oke. Nah, infeksi sendiri memang satu faktor yang sangat merugikan ya. Dari banyak penelitian didapatkan, infeksi itu meningkatkan lama rawat inap, gitu ya. Infeksi meningkatkan risiko kematian. Nah, jadi pasien banyak yang meninggal gara-gara infeksinya nggak tertangani dengan baik. Akhirnya sepsis, meninggal, gitu ya. Biaya perawatan juga pasti naik dengan adanya infeksi, dan semakin lama infeksi nggak ditangani, infeksi makin berat, biayanya juga makin mahal, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya juga ke sini juga nih, amputasi. Banyak case itu yang terpaksa diamputasi karena jaringannya udah habis terinfeksi, jadi slaf, jadi nekrotik. Nah, nggak bisa ditumbuhkan, akhirnya meningkatkan resiko amputasi, gitu ya. Nah, infeksi sendiri didefinisikan ya sebagai keberadaan mikroorganisme yang berlebihan, gitu ya. Karena mikroorganisme kalau nggak berlebihan itu tidak menimbulkan peradangan atau inflamasi, sehingga nggak disebut infeksi. Tapi kalau mikroorganismenya banyak, merangsang respon imun, memunculkan inflamasi, nah maka disebut infeksi, gitu ya. Jadi memicu munculnya respon imun dan inflamasi, ya. Nah, konsensus yang banyak dipakai di dunia mikrobiologi itu 10 pangkat 5 atau 100.000 mikroorganisme per gram jaringan. Itu yang mulai merangsang inflamasi, gitu ya. Nah, tanda-tanda infeksi banyak sekali ya, seperti yang ada di layar nih, tuh. Jaringannya kuning semua ya, full slab, banyak eksudat, berbau. Kulit sekitar luka Anda bisa lihat ya, eritema, kemerahan ya. Sering disertai juga dengan peningkatan nyeri, terus gampang bleeding ya, luka kalau banyak bakterinya itu gampang banget berdarah. Nah, itu ya, tanda-tanda luka yang mengalami infeksi. Ini ada contoh kasus pasien di pedis ya, yang infeksinya sampai nggak ketulungan gitu ya, sampai parah sekali. Nah, itu ya, sampai dia membuat jaringan mati itu kayak gini. Oke, gede banget ya, jaringan mati akibat infeksi. Nah, tidak hanya menimbulkan jaringan mati, infeksinya juga menggerogoti jaringan, teman-teman. Tuh, coba lihat ya. Nah, ini sampai bolong nih, lukanya di punggung gede ya. Nah, tuh ya. Ini tidak lain, tidak bukan, sebabnya adalah infeksi. Oke, luar biasa dampak dari infeksi. Nah, terus apa nih yang kita harus lakukan kalau ketemu luka infeksi? Nah, dari guideline internasional ya, ada 4 pilar manajemen infeksi. Pilar yang pertama, yang paling penting ternyata adalah apa? Tingkatkan daya tahan tubuh pasien. Individual host, ini yang harus ditingkatkan dulu, nomor satu ternyata, bukan obat ya. Oke, perbaikan KU, diet tinggi kalori protein, tinggi serat, rendah lemak, ya, manajemen stres. Ini nomor satu, justru yang paling penting. Nomor dua, baru kita bantu pasien untuk mengurangi jumlah bakterinya. Pakai apa menguranginya? Pencuci luka, antiseptik, dressing, antimikrobial, obat-obat antibiotik. Nah, ini mengurangi jumlah bakteri. Yang ketiga adalah pengaturan lingkungan, kebersihan lingkungan, kebersihan alat-alat, instrumen,
sirkulasi udara. Nah, itu ya, itu ternyata juga termasuk dalam pilar manajemen infeksi. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit ya, ya berarti pengkondisian ruangan tempat pasien dirawat ya, bagaimana pengaturan bed, pengaturan pasien, mana yang kasus infeksi, mana tidak. Nah, itu termasuk dalam pilar manajemen infeksi pada luka ya. Nah, yang terakhir adalah monitoring berkelanjutan terhadap efektivitas perawatan. Nah, ini adalah 4 pilar manajemen infeksi pada luka yang teman-teman harus pegang selalu gitu ya. Jadi jangan cuma fokus di antiseptik, dressing, antibiotik aja. Itu hanya salah satu pilar ya, masih ada 3 pilar yang lain. Itu ya. Nah, antiseptik wound cleanser banyak ya. Contoh ada nano silver, ada hipochlorous acid ya, yang sekarang di Pedis lagi hits, itu ada nano silver dan hipochlorous acid yang ternyata setelah kita pakai banyak cocok di kasus-kasus infeksi yang sekarang kita jumpai ya. Ini contoh antiseptik wound cleanser ya. Dressing ada iodine, ada madu, ada silver ya. Ada lagi hidrofobik, macam-macam dressing antibakteri. Ini ya iodine, silver ya. Macam-macam silver juga konsentrasi beda-beda ya. Beda konsentrasi, beda harga kan gitu ya. Oke, terus apalagi ya? Sudah sih kayaknya itu ya, poin penting dari manajemen infeksi. Oke, sehingga teman-teman kalau bisa mengatasi masalah infeksi dengan baik, itu bisa mengatasi 80% kasus gitu ya, 80% kesulitan dalam perawatan luka. Oke, saya rasa itu pengantar singkat kita terkait dengan manajemen infeksi sebelum kita bahas kasus di interaktif kelas siang hari ini. Saya kembalikan kepada MC Kak Ais. Baik, terima kasih banyak Pak Hasim ya atas pemateri singkat yang sudah diberikan gitu terkait dengan manajemen infeksi pada luka kronis. Untuk progres luka yang cenderung stuck atau mungkin terjadi perburukan dan memang sebagian besar itu disebabkan karena adanya infeksi ya Pak ya. Yes, betul. Oke, dan melihat dari kasus-kasus nih yang di-share oleh teman-teman, rekan-rekan semua yang di-share di grup interaktif, sebagian besar adalah luka-luka dengan kondisi kronis. Wah, materi yang cukup menarik ya dan relevan dengan praktik kita sehari-hari. Saya yakin juga masih banyak pertanyaan maupun pengalaman klinis yang ini didiskusikan terkait dengan mengidentifikasi manajemen infeksi juga pada kondisi luka-luka yang kronis. Namun dengan demikian, keberhasilan manajemen infeksi itu juga memiliki berbagai tantangan ya Pak di lapangan gitu, mulai dari kondisi dan kepatuhan dari pasiennya, dukungan dari keluarga, kemampuan tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita pastinya perlu yang namanya tindakan kolaboratif agar pengendalian infeksi itu dapat berjalan dengan optimal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi diskusi tanya jawabnya. Wah, sepertinya ini sudah ada yang mengirim ya Pak Hashim ya di kolom chat. Baik, mungkin untuk Kak Anung. Halo Kak Anung, bisa bergabung dengan kami? Iya Kak, selamat siang. Selamat siang Kak Anung. Mungkin biar seru nih, boleh langsung disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Asim, Waalaikumsalam. Mas Waalaikumsalam. Asim. Ya, Mbak. Ya, kebetulan saya ada pasien dengan luka yang sudah saya kirimkan di chat. Kemudian pasien ini umurnya 90 tahun, perempuan, non DM. Nah, itu mungkin foto yang saya kirimkan itu foto 1 bulan yang lalu. Nah, untuk sekarang itu sudah ada proses epitelisasi, tetapi ada sebagian pada saat proses epitelisasi itu kami buka perbannya, itu mengelupas lagi, Mas. Seperti itu. Mohon masukan dan bimbingannya mungkin eh, bisa menjadi apa itu pengetahuan ke depan untuk perawatan luka pada pasien tersebut. Matur suwun, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung kita bahas ya kasus dari kawan kita nih.
Nurse Anung Susilo. Oke, kita tampilkan coba fotonya ya, biar yang lain juga bisa ikut lihat. Oke, mantap ya kasusnya tadi. Usia sudah cukup lanjut ya, kalau nggak salah 80 tahun apa berapa gitu ya. Dengan kondisi seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah dirawat, mulai terlihat epitelisasi, tapi seringkali pada saat ganti perban, epitelisasinya rusak. Baik, nah teman-teman kita lakukan ini dulu ya, pengamatan nih pada luka ini. Kita bisa lihat mana dasar luka, mayoritas sudah merah ya, yang mana itu cukup bagus. Nah, tapi kita juga lihat ada tambahan warna lain nih di atas jaringan granulasi yang sudah merah, yaitu warna kuning-kuning seperti ini ya, disertai tanda-tanda bekas pendarahan. Oke, epitelisasi ada sedikit ya, tapi luka sudah cukup menyatu dengan dasar luka. Oke, nah ada beberapa poin yang kita perlu perhatikan dari kasus ini. Satu, lansia ya. Kondisi lansia itu salah satu faktor yang sangat menonjol adalah integritas kulit yang sangat rapuh, teman-teman ya. Sehingga kami sarankan kalau merawat lansia, usahakan fiksasinya itu sebisa mungkin yang tanpa perekat. Nah, gitu ya. Apalagi di area-area tepi luka nih, jangan sampai ada perekat jenis apapun yang nempel di tepi luka. Karena ya itu tadi sangat berisiko pas kita membuka perekatnya itu epidermisnya ikut kecabut. Oke, jadi gunakan fiksasinya itu yang non perekat. Jadi bisa pakai kohesif, bisa pakai krep gitu ya, atau pakai stockinette gitu yang tanpa lem. Nah itu satu. Oke, yang kedua kelembapan juga harus dijaga, jangan sampai kering. Kenapa? Karena kalau kering akan lengket. Nah, sekalinya lengket itu sangat merusak dasar luka maupun tepi luka. Jadi yang kedua, poin kelembapan ini harus benar-benar adekuat. Gitu ya. Oke, nah ketiga yang paling penting adalah pada luka ini kita lihat ya, aksen-aksen warna kuning di permukaan ini adalah kemungkinan besar kolonisasi bakteri. Oke. Jadi luka ini dalam kondisi terinfeksi juga sebenarnya. Sehingga kita butuh tata laksana infeksi yang baik. Seperti yang sudah ada di pengantar tadi, nomor satu, nutrisi pasien harus bagus nih. Kalori dan protein itu harus cukup. Nah, yang kedua baru manajemen infeksinya. Ini butuh ini Pak Andung ya, butuh dicuci pakai antiseptik. Nah, tidak hanya dicuci tapi juga harus dikompres. Itu ya. Tadi antiseptiknya ada nanosilver contohnya atau hipochlorous acid HOCl. Itu yang belakangan ini bagus gitu ya, hasilnya kita amati. Mau pakai yang lain PHMB juga bisa ya. Cuci pakai PHMB terus dikompres, kasih waktu 3 sampai 5 menit. Nah, setelah dikompres 5 menit kita harus coba debridement. Diambili pakai pinset ini jaringan-jaringan warna kuningnya. Oke ya, cukup banyak dan memang butuh waktu serta ketelatenan, tapi itu harus dilakukan supaya dia nggak tambah tebal dan tambah luas. Oke ya. Nah, itu yang kita harus lakukan. Oke, nah kalau istilahnya waktu terbatas ya, kita fokus mengambili bakterinya di area yang paling tebal aja, satu, atau yang kedua, area yang dekat dengan tepi luka. Nah, supaya apa? Epitelisasinya cepat jalan. Nah, gitu ya. Karena keberadaan kolonisasi bakteri ini menghambat epitelisasi. Itu ya. Nah, jadi atasi infeksinya pakai pencuci antiseptik dan dikompres. Nah, berikutnya adalah balutannya juga pakai yang antibakteri. Oke. Untuk luka seperti ini kita bisa pakai yang berbahan salep ya. Usahakan jangan yang gel karena ini kelembapan nampak sudah cukup tinggi. Kalau dikasih gel itu kelewat lembab.
nanti macerasi ya. Tapi kalau yang salep itu oil base, jadi tidak terlalu meningkatkan kelembapan. Bisa. Atau yang bentuknya powder seperti kadexomer iodine ya, iodosorb itu juga bisa. Atau yang bentuknya sekalian dengan alginat ya, kalsium alginat yang mengandung silver. Nah, itu juga sangat cocok nih untuk luka-luka seperti ini. Nah, selebihnya tinggal ditutup kasa dan difiksasi. Oke ya, saya rasa begitu yang kita bisa lakukan nih untuk case eyang-eyang dengan luka kronis seperti ini ya. Oke, silakan barangkali ada tanggapan dari Nurse Anung. Baik, terima kasih Nes. Masukan dari Nes Hasim sangat membantu kami. Kebetulan sudah saya cuci luka, jadi perawatan lukanya sudah cuci luka, kemudian PHMP, kemudian sudah saya coba menggunakan Edoshop. Nah, di sini memang hanya kendala saya di epitelisasi. Ini kebetulan memang foto 1 bulan yang lalu, Mas. Jadi ini sudah untuk hari ini sampai hari ini sudah bagus epitelisasinya. Ada yang bagus, tapi ada yang sudah bagus itu tadi terkelupas lagi, ngaten. Terima kasih. Nanti saya coba untuk kedepannya. Mudah-mudahan masukan dari Nes Hasim sangat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan tentang perawatan luka kami, Nes. Makaten, terima kasih. Baik, sama-sama Nurse Anung ya. Semoga berhasil. Nah, berarti kalau sudah lumayan nih produknya sudah cukup oke ya yang dipakai, tinggal kita cari itu sebab terkelupasnya ya. Apakah satu karena perekat, dua terlalu kering, atau tiga terlalu basah justru ya. Nah itu yang faktor-faktor yang mungkin berperan. Ditambah lagi nutrisi pasien sepuh kadang sulit. Oke, baik. Mungkin sudah cukup nggih dari Nurse Agnung? Baik, mungkin Tadi bisa dari kita mana Baik, ya lanjut sudah Pak ya. cukup, Anungnya? Mbak. Terima kasih, sudah Di cukup, mana Pak Mbak. dinasnya Pak? Saya di Wonogiri, Pak Hasim. Oh, Wonogiri. Ya, Iya, baik, terima kasih Nurse Anung sudah sharing ya terkait dengan masalah nih. Lansia-lansia nih pasti sering banget ya Pak Hashim ya kita temukan terkait dengan sulit ya terkait epitalisasinya. Mungkin kita harus pemilihan dressingnya juga, plesternya dan lain sebagainya. Kayaknya lebih ribet gitu dan complicated gitu ya Pak Hashim ya. Mungkin kita bisa next dari Kak Nur Khalifah mungkin bisa bergabung bersama kami. Halo Kak Nur Khalifah. Halo, Assalamualaikum, Nas. Waalaikumsalam. Silahkan Kak, Waalaikumsalam. disampaikan supaya lebih seru nih. Oh, iya. Terima kasih atas waktunya. Ini pasien usia 55 tahun. Awalnya itu kakinya ini keinjak sama kambing, Nas. Kemudian ini post op, perawatan luka sama saya itu sudah 1 bulan ini. Perkembangannya itu kok kalau saya lihat itu epitelisasinya itu lama gitu loh. Ini saya kasih melolin sama Midcoret. Saya rawat luka itu selang 2 hari. Mungkin dari Nurse Hasim ada arahan lagi untuk saya. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Pasiennya apa tadi? Terinjak kambing ya. Oh, wah, ini kasus menarik ini. Iya, iya, Mas. Ya, oke kita coba tampilkan di ya. Oke, dari foto yang ada sih nampaknya sebenarnya sudah lumayan berprogres ya. Kita bisa lihat nih kulit baru yang terbentuk cukup bagus gitu ya. Sudah lumayan mengecil. Nah, tapi memang kita bisa lihat juga tepi lukanya kayak macet ya. Artinya epitelisasinya itu nggak kelihatan berjalan ke tengah. Nah, ini ada something nih yang menghambat epitelisasi. Apa kira-kira yang menghambat? Nah, kita lihat juga ini. Sebenarnya ada kemiripan dengan kasus sebelumnya. Warna dasar lukanya sudah merah ya, akan tetapi warna merahnya nampak kurang ideal gitu ya.
Harusnya kalau warna merah itu merah terang ya, kayak semangka mateng atau kayak tomat mateng gitu ya. Nah, tapi di luka ini merahnya itu kok kayak pucat ya. Oke, pucat. Terus yang kedua, granulasi itu harusnya permukaannya kasar, tapi ini kok permukaannya terlihat kayak halus berkilau. Nah, gitu ya. Nah, ini menandakan kemungkinan besar juga ada bakteri yang tumbuh di permukaan luka. Kalau istilah perawatan luka kita sering menyebutnya biofilm. Nah, gitu ya. Nih, ada bagian yang warna merahnya lebih terang nih. Nah, ini yang pas biofilmnya terbuka. Tapi kecil ya, yang lainnya pucat semua, artinya masih tertutup biofilm. Sehingga pada kondisi seperti ini, kita harus pakai protokol perawatannya adalah luka infeksi juga sama. Jadi gunakan antiseptik wound cleanser untuk mencuci, terus kita kompres juga ya. Nah, setelah dikompres 3 sampai 5 menit, nanti kita manual nih ambilin jaringan pucatnya ini, biar kelihatan merah seperti yang kecil ini. Nah, gitu ya. Terutama prioritas di area tepi, supaya apa? Epitelisasinya mau jalan, gitu ya. Nah, setelah dikompres, kita gunakan balutan yang juga punya sifat antibakteri. Kalau bisa sih, jangan yang ini ya, yang bentuk gel juga ya. Bentuk salep boleh, tapi saya lebih prefer sih yang bentuknya lembaran aja. Kenapa? Karena ini granulasinya kayaknya sudah tinggi. Kalau kita kasih salep, takutnya dia tambah tinggi. Jadi bisa pakai powder, misal dextromer iodine ya, iodosorb, alginat silver, atau hydrofiber silver ya, jenis aquacell atau fibercell, itu bisa, atau sekalian aja foam yang mengandung silver. Nah, contohnya ada Terasob silver. Nah, dengan demikian nanti biofilmnya akan larut ya, hancur, granulasinya jadi merah terang. Nah, kalau sudah merah terang, epitelisasinya akan mau jalan nih dari tepi. Ini ada biofilm ini epitel pasti akan macet dan seterusnya akan kayak gini terus ya. Nah, saya rasa gitu ya untuk case ini ya. Ada ini mungkin tanggapan silakan. Hmm. Mohon maaf Nurse, untuk iodosorb atau terasob silver atau kalsium alginat yang mengandung silver itu dipilih salah satu atau bagaimana Nurse? Ya, salah satu aja sebagai balutan Setelah primer itu, ya. ya, Terus setelah itu, dipakai selama setidaknya 2 minggu dievaluasi hasilnya. hmm, setelah iodosorb itu perlu dressing atau langsung basah Nurse? Oke, setelah iodosorb ya, kalau bisa ada penyerapnya yang agak bagusan. Soalnya ini tepi lukanya pucat Bu ya, jadi maserasi. Kemungkinan besar ini juga karena kerendam eksudat bikin epitelisasi macet juga. Jadi penyerap eksudatnya bisa pakai kalsium alginat atau foam ya, baru kasah. Biar nggak maserasi tepi lukanya. Oke? Iya, terima kasih Nurse. Oke, sama-sama. Selamat mencoba ya. Dan ini ya, teman-teman yang sudah kebahas kasusnya kalau bisa diupdate perkembangannya di grup ya. Tadi ada Pak Anung, ada Bu Nur, update perkembangan di grup ya. Deh, siap Nurse. Ya, mungkin Puskesmas Lempit ini mana ya? Gresik Nurse. Oh, Gresik. Iya, aman lah Iya. Gresik ya. Produk-produk banyak. Sama ada satu lagi itu Nurse, kasusnya yang si Amame itu, post op. Kasus CA Mami Osno. Oh iya, ini ada di chat ya, sudah dikirim juga. Oke, Iya ini Nurse. gimana Bu? Bisa diceritakan kondisi luka dan perawatan selama ini? Itu baru pertemuan sama saya itu baru 2 kali Nurse. Heeh. Untuk saat ini kemarin itu cuma saya kasih yang area lubangnya itu saya kasih iodosorb, kemudian saya kasih foam sama kasa gitu Mas. Itu saya rawat luka selang 2 hari. Itu mungkin ada arahan lagi Mas, atau mungkin langkah saya ada yang kurang tepat gitu Mas. Oke, pasiennya ini nggak kemo ya Bu ya? Kemarin itu post opnya masih di PA.
Untuk kontrol Oke, selanjutnya itu masih hari Sabtu, jadi belum tahu hasilnya, Nurse. ya, ya. Baik. Oke, coba kita tampilkan kasusnya ya di layar. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah terlihat Bapak Ibu kasusnya ya. Ini yang kasus gubernur yang kedua ya. Luka CA post-op ya. Oke, kalau kita lihat sih sebenarnya nggak banyak masalah ya gubernur ya. Yang penting pada kasus ini sih kita paliatif ya. Kita kontrol apa yang masih menjadi keluhan pasien. Nah, gitu ya. Kalau yang jadi keluhan itu bau, berarti kan ada bakteri. Fokus kita lebih ke penanganan infeksinya. Gitu ya. Kalau yang jadi keluhan itu eksudat, nah berarti cara kita memasang penyerap eksudat ya, absorben itu yang baik sehingga nggak bocor, nggak tumpah. Oke, sambil menunggu hasil PA-nya ya. Kalau tambahan dari saya sih mungkin ke hygiene ya, kebersihan di kulit sekitar lukanya. Nah, ini juga bisa dicuci dan dibersihkan juga area sekitar lukanya biar integritas kulitnya juga terjaga dan pasien nyaman ya. Saya rasa itu aja sih, Bu. Kalau sementara ini apa yang dikeluhkan pasien dari lukanya? Cuma eksudatnya, Nurse. Kalau baunya tidak berbau, Nurse. Oke, iya. Berarti kan harus di KIE nih pasiennya. Kita butuh pakai penyerap eksudat yang agak bagusan. Nah, gitu ya. Yang agak bagusan. Terus kalau pakai foam, usahakan foamnya yang ada poliuretannya ya, lapisan plastiknya itu untuk Iya. membantu mencegah rembesan. Jadi jangan pakai foam yang tanpa PU yang bolak-balik sama itu nanti bisa tembus ya, kurang nyaman. Iya. Untuk lain-lainnya, Nurse, mungkin dari salep atau apanya? Oh ya, Minggu apa depan. tadi yang sudah dipakai selama ini ya? Kalau untuk yang di lubangnya, di area lubang itu kemarin saya kasih iodosol. Heeh. Terus bagian yang lain? Bagian yang lain itu kemarin itu saya kasih itu Nurse, Medco Silver itu aja. Kemudian tutup foam. Oh iya. Ya sebenarnya pakai Metcovacin Silver aja udah cukup sih ini. Terus itu tutup foamnya. Tapi anu ya, kalau pakai salep-salep usahakan nggak usah terlalu tebel ya. Takutnya nanti kalau terlalu tebel itu terlalu menutrisi dan terlalu melembabkan. Nah gitu ya. Kan kita nggak tahu nih dasarnya itu si ono jaringan kankernya apa enggak gitu ya. Kalau terlalu dinutrisi dan dilembabkan, nanti jaringan kankernya jadi ikut tumbuh subur. Jadi kalau pakai salepnya minimalis saja. Yang penting antibakteri di salepnya itu nempel, terus mencegah perlengketan gitu ya. Itu sudah cukup, nggak usah tebel-tebel. Terima kasih Nurse atas arahannya, Nurse. Oke, sama-sama Bu. Baik, terima kasih banyak untuk Nus Khalifah ya sudah berbagi dan sharing terkait dengan kasusnya. Mohon maaf, Nus, mungkin tadi ada yang share screen nih dari Kak Siti mungkin bisa bergabung dengan kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nama saya Siti Mulyati dari Boyolali. Saya Ya, ingin sharing. Baru kali ini sih saya menemukan kasus seperti ini. Pasien dengan infeksi osteomielitis di kaki itu GDS-nya normal, jantungnya normal. Itu baru saya medikasi 2 kali ini, tapi kok sampai ke tulang. Saya baru menemukan ini. Mohon sarannya dikasih apa untuk
salep dan pembersihannya gimana? Maaf, saya baru gabung ini dalam perawatan luka. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. fotonya bisa dikirim ke chat nggak, Bu? Biar kita bisa lihat, Bu. Sudah itu belum Eh, nggak ada, Ibu, di chat, Bu. oh enggak ada. Coba Bentar. dikirim ulang ya. Nggih. Ini lukanya karena kecelakaan ya, Bu ya? Enggak. Ini kan dulu katanya eh, sudah pernah luka, tapi sudah 14 tahun yang lalu. Ini baru kambuh lagi gitu. Oh, oke, oke, oke. 14 tahun ya. Coba, Bu, tadi dimunculkan lagi, Bu, ininya, fotonya. Iya. Oke, tahan dulu ya, biar begini dulu ya. Nah, itu kan kalau kita lihat ada benang jahitnya ya, berarti ini orang kan habis dioperasi ya. Iya, Pak. Baru eh, baru mau kontrol besok hari Jumat. Oke, jadi lukanya sudah lama, terus dioperasi, terus jelek gitu Iya, ya, berarti ya. iya, iya, sampai ke tulang dalam itu. Nggih. Baik, baik, oke. Ya, oke, baik. GDS-nya normal gitu ya. Oke, nah untuk kasus seperti ini, Bu ya, kita butuh kolaboratif ya. Si tulangnya gimana, terus dia butuh rawat inap apa enggak gitu ya. Nah, kalau ternyata di ronsen tulangnya dalam udah jelek, keropos gitu ya. Nah, biasanya itu butuh rawat inap tuh. Soalnya antibiotiknya harus sistemik. Nah, harus IV dan yang agak kuat gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi wajib wajib kolaboratif, eh, dilihat kondisi tulangnya. Nah, yang kedua yang kita bisa lakukan tentu adalah namanya osteomyelitis, berarti infeksi yang sudah sampai ke jaringan dalam ya, tidak hanya kulit tapi juga otot, bahkan sampai ke tulang. Sehingga kita butuh antibakteri yang juga cukup kuat gitu ya. Karena infeksi di tulang ini resiko tinggi, nyebarnya juga tinggi. Sehingga kita langsung harus cuci ini, irigasi. Terus cairan antiseptiknya juga harus bisa sampai masuk ya ke dalam. Jadi diirigasi pakai nano silver spray atau HOCl atau PHMB. Dicuci pakai itu ya, dibilas. Dicuci pakai NaCl ya, Pak. Ya, NaCl sama itu, cairan antibakteri, Bu. Oh, PHMD. PHMB atau HOCl ya. Oh, ya. Nanti bisa dibantu sama ini ya, tim medis ya kalau butuh cairan HOCl yang biasa kita pakai itu yang bagus. Nah, silakan nanti bisa order ke tim medis biar dikirimkan. Nah, itu untuk mencucinya. Nah, yang lebih penting adalah balutannya. Harus ada balutan antibakteri yang bisa masuk ke dalam, gitu ya. Saran saya sih yang mengandung silver. Oke, kenapa? Karena silver punya efek antibakteri yang kuat ya, dan belum ada yang resisten terhadap silver. Apalagi ini lukanya cukup dalam. Jadi bisa pakai fiber cell atau aquacell AG ya, diisikan ke dalam rongganya. Oke, terus kasih waktu 2 sampai 3 hari belum Oh, diganti balutan lagi. iya, Pak. Nggih. Oke ya, jadi jangan pakai kasa atau supratul tul aja ya Bu ya. Ini nggak akan bisa.
mengatasi infeksinya kalau sudah seperti ini. Nggih. Pakai silver ya. Ya, betul Bu. Silvernya kalau bisa yang bentuknya lembaran. Kenapa lembaran? Karena lembaran bisa digunting kecil terus dimasukin. Nah, gitu ya. Itu yang Nggih. bentuk lembaran. Salepnya itu pakai yang apa, Pak? Nggak usah. Kalau sudah pakai silver yang lembaran itu aja dimasukin. Terus ditutup pakai penyerap eksudat cairan, penyerap cairan. Ya, penyerap cairan ya. Mm-mm. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Bu Siti sudah sharing untuk kasusnya ya. Cukup unik dan cukup menarik. Dan ternyata kita perlu melakukan kolaborasi nggih, Nurse, untuk kasus yang ini ya. Ya, wajib itu kalau osteomelitis harus kolaborasi. Wah, pastinya cukup tantangan untuk Bu Siti ya. Menangani kasus seperti ini. Semangat selalu Bu Siti. Iya, Mbak. Baik, mungkin kita bisa berlanjut ya, Nurse, untuk kasus berikutnya. Untuk Kak Sasmito, bisa bergabung sama kami? Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Oke, boleh disampaikan Kak, supaya lebih Ya, asik. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak Hasyim, Mbak Asia, dan teman-teman, terutama Pak Hasyim dan tim Pedisker yang sudah memfasilitasi kami sebagai perawat-perawat luka untuk sharing atau diskusi Pak Hasyim. Ya. Oke, izin Pak Hasyim, ini saya bertanyakan itu gini ya, toh. Ini sebenarnya lukanya luka baru atau luka post operasi Pak Hasyim. Ini pasien umurnya kurang lebih 45 tahunan gitu. Operasinya itu laminektomi dekompresi PSF gitu. Jadi awal mulanya gitu, ketika itu pasien dirawat 4 hari, setelah itu pulang. Nah, waktu pulang itu saya melakukan perawatan luka di rumah itu tuh saya amati itu awal mulanya itu terjadi itu Pak Azim apa ketidakrapian atau jahitannya itu loh Pak Azim. Jadi posisinya itu numpuk gitu, tidak jahitan yang dia menyatu gitu. Jadi kondisi jahitannya yang timpang tindih itu, terus lama-lama kelamaan itu dia itu apa namanya membuka gitu Pak Asim. Dan itu selalu keluar cairan terus itu. Jadi misalkan pagi saya bersihkan atau saya rawat luka, sore atau malam itu kasa itu sudah rembes lagi gitu Pak. Mungkin mohon masukan dan sarannya Pak Asim. Terima kasih. Ya, ininya gimana Pak? Karakteristik cairan yang keluar? Untuk awalnya itu karakteristik warnanya sudah kuning itu Pak Asim. Kuning jernih, Bukan tidak yang berbau ya? merah. Untuk baunya itu ya agak bau tapi tidak begitu menyengat. Oke. Baik, baik. Oke, kita coba ini ya, tampilkan di layar ya. Dan mohon maaf Pak Jim ya, saya lanjutkan lagi. Ya, Biasanya ya, itu ya. ketika saya proses rawat luka itu saya itu kalah. Dalam artian kalah itu untuk kontrol berikutnya itu biasanya dokter langsung melakukan atau itu tindakan selanjutnya itu di debridemen ulang gitu dokter. Di debridemen di hekting gitu untuk luka yang kondisi seperti ini gitu dok. Pak Azim, ya. Terima kasih Pak Azim. Oke, ini gambarnya kayak yang di layar ini ya. Iya, betul Pak Azim. Oke, ya ini kasusnya laminektomi ya, jadi operasi spinal ya. Mirip dengan salah satu case pasien kami ya, kita pernah dapat rujukan juga itu dari Surabaya, kayak gini juga kondisinya, jadi post laminektomi terus dehiscen terbuka ya. Nah, yang keluar cairannya ini campur ya, antara ada pesnya ada, tapi juga ada cairan jaringan gitu ya, karena memang dia ya di dekat spinal kan
banyak cairan cerebrospinal gitu ya, yang kemungkinan bocor karena infeksi. Nah, kasus ini juga salah satu contoh ya, delay penyembuhan ya, akibat infeksi. Jadi, pemicu awal mungkin karena actingnya yang nggak bagus gitu ya, akhirnya penyambungan kulitnya terhambat, dan disitulah bakteri tumbuh gitu ya. Sehingga penanganannya ini juga harus pakai protokol penanganan luka infeksi. Oke, kita bisa lihat tanda-tanda infeksi yang jelas nih. Ada jaringan atau eksudat yang warnanya keruh ya, ini adalah pasti karena aktivitas bakteri gitu ya. Oke, terus penanganannya jadi standar ya, kita harus cuci dan antiseptiknya juga harus bisa masuk nih. Nah, ini tantangannya juga. Kita ada 3 titik luka ya, yang kemungkinan besar undermining di bawahnya itu nyambung gitu ya. Sehingga pas kita cuci, kita irigasi pakai NaCl, sekalian diirigasi pakai HOCl ya, hipochlorous acid atau PHMB, bisa masuk ke dalam gitu ya. Setelah kita cuci, usahakan juga bisa dikompres nih pakai kasa yang dibasahi HOCl atau PHMB, masukin ke dalam ya Pak ya, melewati 3 lubang ini untuk meningkatkan efektivitas antibakterinya. Oke, kasih kompres kira-kira 3-5 menit. Oke, setelah 3-5 menit biasanya ini akan lebih mudah dibersihkan ya, jaringan-jaringan kuning serta biofilm yang menempel. Jadi jenengan harus membersihkan juga nih jaringan-jaringan kuning dan biofilm yang menempelnya. Gitu ya. Terus kunci penyembuhan dari luka ini adalah merangsang pertumbuhan jaringan dari dasar luka. Karena terdapat banyak kerusakan di dasar luka, sehingga ini kalaupun di debridement terus di hexing lagi, kemungkinan berhasilnya nggak terlalu bagus. Karena infeksinya masih sangat aktif, sehingga kita harus mengkondisikan dasar lukanya ini bisa 100% merah dan keluar granulasinya dulu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau infeksinya sudah teratasi. Nah, sehingga tadi habis dicuci, dikompres, bersihkan jaringan mati dan biofilmnya, gunakan balutan antibakteri juga yang bisa masuk sampai ke dalam, itu ya. Oke. Jadi bisa pakai silver juga yang bentuk lembaran, bisa ya, masuk sampai ke dalam sini. Jangan lupa dikeluarin lagi nanti kalau pas ganti perban ya. Nah, kalau bentuknya hydrofiber atau alginat berarti nggak dikeluarin lagi ya, tapi dikeluarin saat mencuci. Karena dia kan bentuknya jadi kayak tanah liat gitu nanti kalau sudah 3 hari kan. Jadi itu yang harus dikeluarin. Nah, dengan penggunaan antibakteri yang tepat ya, itu nanti akan membersihkan nih jaringan-jaringan mati dan infeksinya. Terus granulasinya akan mulai tumbuh. Seiring granulasinya tumbuh, produksi eksudat akan menurun. Nah, gitu ya. Sehingga nanti progresnya akan jauh lebih bagus. Saya rasa gitu ya, Pak, untuk luka ini ya. Silakan Baik, jika terima ada kasih Pak Ani. tanggapan. Iya. Ya, dari dulu itu saya caranya melakukan perawatan luka itu gini Pak Azim. Ketika di dalamnya itu sudah saya bersihkan, saya buka, saya bersihkan, saya cuci dengan NaCl, terus saya coba keringkan dulu, terus saya tampon Pak Azim. Saya tampon dengan kasa, terus sama saya tambahi oxoverin. Harapan saya biar untuk mengurangi cairan dan merangsang pertumbuhan jaringan itu sudah sesuai apa belum Pak Azim ya? Ya, yang pertama dicuci dengan NaCl wajib ya untuk awal. Nah, tapi butuh pencuci yang antibakteri juga Pak ya. Jadi NaCl harus ditambah PHMB atau HOCl. Itu harus dibilaskan sampai ke dalam-dalam supaya bakteri yang di dalam bersih semua. Nah, tidak cuma dibilaskan tapi juga dikompreskan sampai ke dalam. Nah, di situ nanti tantangannya ya kita harus telaten nih menjangkau area dalam-dalam itu dikompres pakai antiseptiknya. Itu untuk pencuciannya ya. Terus untuk dressingnya sendiri, tampon kasa sebenarnya nggak memberikan efek yang optimal ya, karena
kasa sendiri daya serapnya rendah. Makanya kadang belum sehari itu sudah jenuh, sudah merembes, gitu kan. Sebaiknya pakainya alginat atau pakai foam. Nah, itu ya untuk menyerap eksudatnya. Yang bagus sih kayaknya pakai ini ya, pakai alginat yang mengandung silver. Nah, masukin ke dalam tuh. Atau hydrofiber yang mengandung silver, masukin ke dalam. Nah, itu baru fungsi tamponnya optimal karena daya serapnya tinggi, ada antibakterinya. Tapi kalau kasa doang itu daya serapnya rendah, plus oxoverin itu masa kerjanya singkat, Pak. Jadi cuma hitungan jam. Misalkan jenengan pasang sekarang nih, paling dia cuma bekerja 3 sampai 4 jam aja. Setelah itu sudah nggak aktif lagi oxoverinnya, bakterinya muncul lagi. Nah, itu problemnya ya. Sehingga akhirnya mungkin lukanya jadi kayak stagnan kayak gini ya. Jadi, baik, terima kasih Pak Hasim atas pencerahannya yang luar biasa. Oke, semoga bisa diterapkan ya. Nanti kalau ada kesulitan, monggo bisa menghubungi admin pedis yang ada di grup ya. Misalkan kok produk-produknya tadi kurang jelas atau gimana mendapatkannya, silakan bisa nanti menghubungi admin grup biar dibantu. Oke, siap Pak Hasim. Oke, tetap semangat. Semoga segera berprogres lukanya. Amin. Baik, terima kasih banyak ya untuk Kak Sasmito ya sudah sharing-sharing nih terkait dengan luka. Wah, sudah nampak sekali. Oke, mungkin untuk teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut atau mungkin ada progres terkini terkait dengan luka yang sebelumnya didiskusikan, boleh banget loh disampaikan atau mungkin langsung saja raise hand nih untuk kita bisa langsung diskusi. Oke, bagaimana? Mungkin tampaknya dari rekan-rekan semua sedang asik menyimak ya Pak Hashim ya untuk kasus hari ini ya. Wah, sudah ada yang kirim kasus nih. Oke, Bu Siti. Nggih, silakan Bu Siti langsung saja on mic. Ya, Maaf, terima kasih waktunya, nggih, Nes. Sebelumnya saya mohon izin bertanya, itu foto yang saya kirim untuk yang pertama itu sebelum dilakukan tindakan amputasi. Dan foto yang kedua itu setelah dilakukan amputasi jari jempol kaki sebelah kanan. Nah, itu masalahnya habis amputasi pulang dari rumah sakit itu minta tolong saya untuk perawatan luka. Ternyata lukanya di heading. Jadi saya nggak tahu dalamnya bagaimana. Terus terang saya kalau rawat luka itu suka yang terbuka. Nggak tahu ya, karena kalau terbuka itu menurut saya, kalau ada jaringan-jaringan yang misalnya jaringan mati, nekrosis bisa kita ambil. Kalau di heading itu kita kan nggak tahu dalamnya gitu. Nggak tahu teman-teman gimana. Terus masalahnya itu dari luar bersih, tapi waktu saya rawat itu saya tekan banyak pes yang keluar dan agak bau. Nah, itu keluarga pasien sudah saya kasih penjelasan ya, biar tidak ada salah paham di belakang. Maksudnya, saya juga merawat semaksimal mungkin, tapi karena luka di heading, jadi saya tidak tahu dalamnya bagaimana. Mudah-mudahan saja ya bersih, saya bilang gitu. Tapi kenyataannya waktu saya bersihkan itu banyak pes yang keluar. Nah, mohon solusinya, Nes, gimana ya? Saya rawatnya ya seperti biasa, pakai cairan NS dan saya kasih salep metcovacin gitu. Kan hanya heading ya, nggak ada rongga yang terbuka atau gimana. Jadi seperti itu. Saya khawatirnya itu kalau ada apa-apa di dalam, saya nggak tahu itu gimana ya untuk eh, agar tidak terjadi gitu. Begitu Mbak, kira-kira pertanyaan saya. Ya, itu Nurse Hasim, mohon Ya, pengarahannya. Terima kasih sebelumnya. ya. Pasiennya masih kontrol nggak Bu ke rumah sakit? Masih. Nah, kemarin itu kontrol, mungkin besok gitu saya kembali ke pasien.
Besok itu saya tanya-tanya lagi gimana. Kemarin sudah saya kasih pesan, saya suruh tanya-tanya ke dokternya. Ya intinya apa yang saya katakan itu saya suruh nanyakan gitu dok, gitu. Nah, jadi apakah habis amputasi misalnya di heading itu berpotensi, masih ada potensi apa ya istilahnya, jaringan-jaringan mati itu apa masih tersisa atau gimana gitu, saya suruh tanya keluarganya. Nah, saya masih belum tahu jawabannya, mungkin besok saya ke rumah pasien lagi. Begitu, Nurse. Oke, Bu. Ya, kita coba ini ya, tampilkan gambarnya. Ini kasus yang bagus nih, teman-teman ya, dan satu situasi yang sebenarnya cukup sering terjadi. Ini lukanya diabetes ya, Bu ya, pasiennya ya, pastinya ya. Ya, iya, pos diabetes kemarin waktu saya rawat itu Ya. gulanya sekitar berapa saya lupa, hampir 300, Nurse. 200 berapa gitu loh, hampir 300. Ya, luka diabetes yang diamputasi. Luka diabetes yang terinfeksi terus diamputasi. Nah, itu ya, itu salah satu luka yang beresiko tinggi gitu ya. Beresiko tinggi terjadi perburukan. Seperti yang dialami oleh Bu Siti ini, coba kita tampilkan ya. Nah, ini ya kondisi awal tuh kita bisa lihat dengan sangat jelas sekali sebelum diamputasi lukanya mengalami infeksi yang ditandai dengan adanya pes, jaringan kuning slaf gitu ya. Terus ada juga yang sampai menghitam ya karena infeksi yang berlarut-larut ya. Mohon Oke, maaf, setelah saya itu potong lukanya sebentar, Nurse. Saya potong sebentar, ya Nurse ya. boleh Itu boleh. kemarin sebelum luka itu terjadi, kata anaknya itu kayak lukanya kecil gitu loh. Kan ya orang awam Mm-mm, ceritanya sebenarnya itu lukanya kecil, Bu. Kayak mm-mm. kayak tai lalat gitu. Terus Ya, tapi dibawa ke klinik terdekat waktu itu, sudah mm, katanya sudah enggak. Oh, sebelum ke klinik itu dirawat bidan sebelah rumah, berapa rumah gitu ada bidan, dirawat beberapa kali. Katanya anaknya bilangnya kalau ngerawat ya seperti itu gitu, tapi nggak tahu saya. Terus di beberapa kali itu nggak ada perubahan, kok malah makin lebar, kayak tai lalat makin melebar, tapi nggak ada luka terbuka, Nurse. Terus dibawa ke klinik. Di klinik itu sudah nggak tanggung katanya, disuruh ke rumah sakit RSUD gitu. Dari sana langsung diagendakan amputasi gitu. Nah itu sebelum dilakukan amputasi seperti itu, dan sebelahnya yang heading itu setelah dilakukan amputasi gitu. ya. Jadi luka diabetes meskipun kecil ya itu beresiko memburuk dengan cepat dan infeksinya meluas dengan cepat. Kenapa? Karena pasien diabetes itu aliran darah di kakinya sangat buruk. Nah, aliran darah buruk itu bikin kondisi luka sulit membaik, gitu ya. Ya. Oke, nah kita lihat kondisi setelah dioperasi. Nah, ini sudah jelas ini masih ada kumannya di dalam, Bu, ya. Nah, ini kalau SOP di kami sih di Pedicare ini langsung kita buka hektingnya, Bu. Langsung kita buka, kita cuci dasar lukanya pakai antiseptik wound cleanser ya, pakai antibakteri yang terbaik yang kita punya. Kenapa? Karena kalau enggak ini bisa busuk lagi, nanti amputasi lagi. Gitu ya. Nah, makanya tadi saya tanya, ini pasien masih kontrol apa enggak? Kalau masih kontrol ya kita memang nggak bisa leluasa buka-buka jahitan gitu loh. Nanti Iya. takutnya nggak nyaman ya untuk dokter yang penanggung jawabnya. Jadi ya kalau yang kami lakukan sih biasanya seperti ini nih kita bersurat ke dokternya. Mohon dipertimbangkan untuk membuka jahitannya dan dilakukan perawatan luka tanpa hekting. Jadi kita eksplorasi lukanya dan dikontrol infeksinya. Kalau di kami sih seperti itu. Jadi nanti Ibu siap-siap aja ya kalau ketemu pasiennya lagi, ternyata kok nggak dibuka jahitannya. Ya, saran saya kalau mau aman ya, ini dikasih antibakteri dulu luarnya, pakai silver atau semacamnya ya.
tutup, terus kita bikin surat ke dokternya menyarankan supaya di-up hektingnya, kita rawat lukanya tanpa hektingan memang. Jadi nanti penyembuhannya penyembuhan sekunder namanya. Kalau pakai hekting kan penyembuhan primer ya. Yang ini, yang mana di gambar ini nggak mungkin primer nih. Kalau sudah rusak kayak gini pasti nggak akan primer. Jadi harus penyembuhan sekunder dan dibuka jahitannya. Itu Bu, Oh, situasi terkini berarti. iya, Nas. Ya, coba besok Oke saya ya. bicarakan keluarganya gimana hasil dari kontrol kemarin. Iya. Bu Siti kenal nggak sama dokter? Nggak kenal ya? Ya, tahu aja gitu, tapi tidak kenal. Sekalian tuh di surat ke dokternya, lampirkan kartu nama Bu Siti ya. Jadi dokternya nanti siapa tahu nge-share nomor juga gitu kan. Jadi bisa WA-an lebih enak. Iya, iya. Iya, Nas. Terima kasih masukannya. Ya, mungkin besok bisa saya bicarakan dengan keluarga pasien. Ya, oke Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Siti ya sudah sharing banyak kasus untuk hari ini ya. Oke, dari Kak Ahmad Robi, berarti untuk luka dengan jahitan, kita perawat tidak boleh asal up hecting ya, nurse harus dengan prosedur bersurat dulu dari dokter penjawab dari dokter penanggung jawabnya. Oke. Ya, ya gampangannya beginilah kita secara etika profesional ya. Kalau yang bersangkutan itu masih kontrol, artinya masih dalam tanggung jawab dokter yang melakukan tindakan, gitu ya. Nah, sehingga kita sebaiknya tidak serta-merta mengambil tindakan sendiri. Yaitu sebagai bentuk respek kita lah kepada profesi yang lain, gitu ya. Nah, tapi kalau pasiennya bilang nih, saya sudah nggak kontrol Pak, nggak mau lagi kontrol, nggak cocok, lalalala. Nah, gitu ya. Nah, ya sudah, berarti kita lebih bisa leluasa, Mas Robi ya, tinggal inform concern pasien aja. Ya, ini sudah dijelaskan, butuh dibuka jahitan, setuju nggak? Kalau setuju, oke. Tanda tangan, buka jahitan, kita rawat. Gitu ya. Bersurat akan lebih elegan ya. Itu termasuk strategi awal kami dulu. Jadi kita bersurat ke dokternya, sekalian dilampiri kartu nama. Kalau ada brosur hasil perawatan kita, contoh, nah sekalian dilampirkan gitu ya. Jadi dokternya akan kenal dengan Anda dan tahu, oh ini jago nih perawatnya. Sehingga ke depan lebih trust ya untuk kolaborasi. Gitu deh. Iya, betul sekali Kak Ahmad ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan kita wajib untuk menghormati tenaga kesehatan yang lainnya dan juga jangan lupa untuk berkolaborasi, ya, nurse nih. Baik, mungkin sampai di sini dari teman-teman atau rekan-rekan ada mungkin yang mau share langsung boleh nih on cam nih, mumpung kita masih ada waktu ya. Jarang-jarang loh gitu. Maksudnya kan dari interaktif kelas sebelumnya kayak yang sekarang agak lama ya nurse ya. Betul. Betul. Oke, sepertinya dari rekan-rekan semuanya belum ada yang melampirkan pertanyaan nggih nurse nggih. Baik, bagaimana nurse Oke, Hashim aman. untuk Sudah hari cukup ini? mungkin? Oh, ada yang mau bertanya. Boleh Kak, langsung aja. On mic. Halo, Kak Ahmad, bisa bergabung dengan kami? Nggih, terima kasih Mbak atas Nggih, silakan waktunya. Kak Ahmad. Salam kenal, mungkin Nurse Hasim sudah sering dengar suara saya pernah tanya di event-event sebelumnya. Cuman masih belum Ya, Pak Robi. sempat ikut CWCCA Nurse yang dari Bondowoso. Nggih, Pak Robi. Siap. Nggih. Mungkin saya sering menemukan luka ya seperti yang Nurse sampaikan kan kita menggunakan prinsip 3M Nurse. Ketika luka baru saya sudah berusaha mencuci luka, kemudian melakukan debridement lalu memilih balutan. Tapi yang sering saya temukan kalau pada luka yang mungkin luka akut, Nurse, bukan yang luka
karena DM ataupun ada penyulit yang lain seperti kanker dan sebagainya. Jadi kadang saya menemukan luka itu ya mungkin saya juga belum berpengalaman sekali menemukan luka yang akut gitu, karena banyak luka-luka post op itu kadang ada bagian yang ada slough atau nanah, kemudian ada bagian merah. Nah, untuk pemilihan dressing primernya nurse itu kadang saya tuh bingung apakah ini bagian yang infeksi saya kasih silver, terus yang bagian merah saya kasih medco hijau, atau di tahap awal saya kasih silver dulu nurse gitu. Mungkin itu saja saya keraguan. Saya kadang jika lebih luas ada bagian merahnya saya juga campurkan sama medco. Apakah itu benar atau bagaimana? Saya juga butuh eh, mungkin diluruskan nurse, jika saya keliru. Terima kasih atas waktunya Nurse Hashim. Oke, baik. Ya, itu kondisi yang memang ini ya, seringkali kita jumpai dan tidak terhindarkan. Nah, poinnya adalah begini. Kalau kita ketemu luka dengan jaringan kuning ya, itu pasti menandakan mikroorganismenya banyak gitu ya. Nah, meskipun kadang eh, katakanlah 50% kuning, 50% merah gitu ya. Nah, gitu kan ya jaringannya ya. Nah, tinggal kita lihat di jaringan yang kuning itu infeksinya masih aktif atau tidak. Nah, gitu ya. Ya. Oke, karena gini, kalau kita lihat nih jaringan kuningnya eksudatnya masih banyak, pesnya masih banyak gitu ya. Artinya infeksinya masih aktif banget nih. Nah, itu kalau tidak segera kita atasi, infeksinya akan menyebar ke yang merah juga. Nah, akhirnya yang merah jadi terinfeksi, muncul selaf atau biofilm juga. Nah, gitu ya. Sehingga langkah yang paling aman adalah kita gunakan antimikrobial langsung di semua area luka. Gitu ya. Untuk yang kuning membunuh bakterinya, untuk yang merah melindungi atau mencegah biar bakterinya nggak tumbuh. Nah, gitu ya. Nah, nanti lama-lama seiring hasilnya mulai kelihatan, produksi pes akan menurun, eksudatnya menurun, nggak bau lagi, masih ada kuning tapi kuningnya itu kan jadi lebih padat ya, kayak kapas berserabut. Nah, itu gampang dibersihin. Nah, itu biasanya bakterinya sudah hilang, tinggal sisa jaringan matinya. Nah, kalau seperti itu, boleh kita mulai bedakan ya, yang kuning kita kasih antibakteri, yang merah sudah enggak deh. Nah, untuk efisiensi boleh. Gitu ya. Jadi, kalau kita lihat di jaringan yang infeksi itu intinya infeksinya masih aktif atau sudah teratasi. Gitu ya, Pak Robi ya. Oke, bagaimana Kak? Sudah cukup untuk jawabannya mungkin? Atau mungkin ada tambahan? Oke, sudah cukup nih Pak Asim. Mungkin ada teman lagi nih yang ingin bertanya, izin bertanya. Untuk luka ulkus, biar tidak berbau, bolehkah dikasih betadine dicampur NaCl? Wah, bagaimana ini Pak Asim? Nah, gimana Mbak Aisyah menurut Anda? Mungkin alangkah lebih baiknya kita mendengarkan dari yang ahli ya teman-teman ya. Oh gitu, barangkali ingin berbagi juga. Oke, baik. Ulkus ya. Kalau asumsi saya dari pertanyaan ini sih luka kronis ya berarti ya. Gangren atau ulkus decubitus, intinya luka yang sudah lama, kronis gitu ya. Biar nggak berbau dikasih betadine campur NaCl. Ya, jadi betadine atau povidone iodine ya, itu sudah nggak disarankan untuk dipakai pada luka kronis. Kenapa? Satu, povidone iodine itu mengiritasi jaringan yang sehat. Emang dia membunuh kuman, tapi ngerusak jaringan juga untuk luka kronis. Jadi beresiko bikin lukanya tambah jelek. Yang kedua, betadine itu masa kerjanya singkat, ya 1 sampai 2 jam aja. Setelah itu dia sudah inaktif. Nah, sehingga kalau kita pakai betadine, ya bakterinya cuma mati 1 sampai 2 jam. Misalkan kita ganti perbanyak besok, ya berarti 22 jam tidak ada pengaman, bakterinya tumbuh lagi tambah banyak. Nah, gitu ya. Jadi sebaiknya untuk luka berbau infeksi jangan pakai betadine terutama pada luka kronis.
Gunakan dressing antibakteri yang memang khusus untuk luka tropis. Itu ya, untuk Pak Edi Purnama. Bagaimana Pak Edi? Apakah ada tambahan mungkin? Baik, sepertinya sudah cukup Pak Hasyim. Alhamdulillah, Oke, sudah terbahas semua ya, alhamdulillah sudah terbahas ganjalan-ganjalannya. semua. Baik, terima kasih banyak teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya, sudah sangat excited dan juga mau berbagi-bagi nih kasusnya nih, gitu kan ya. Jadi kita bisa saling intip-intip kasus-kasus rekan-rekan yang lainnya gitu. Hari ini kasusnya cukup beragam ya Pak Hasyim ya. Semoga sesi sharing yang kali ini bisa menambah ya, dan juga mungkin kita bisa berkenalan ya Pak Hasyim dengan member-member baru nih di grup interaktif kelas. Bisa nih kita bareng-bareng menambah kepercayaan diri Bapak Ibu ya dalam melakukan perawatan luka pada pasien. Karena kalau misalkan kita nggak percaya gimana ya gitu. Salah satu caranya dengan kita harus sharing-sharing, dan mungkin bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dan lain sebagainya untuk menjalankan suatu kasus ya, untuk menangani suatu kasus, boleh banget nih untuk direspon teman-temannya ketika di grup ya. Oke, sebelum saya tutup nih, untuk Pak Hasyim, saya persilahkan deh untuk memberikan closing statement untuk interaktif kelas yang batch 7 hari ini. Baik, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Poin yang kita dapat adalah kita sama-sama terus belajar gitu ya. Artinya, mungkin teman-teman belajar dari saya dan juga Pediscare gitu ya. Tapi saya sendiri juga akhirnya juga terpapar gitu ya dengan kasus-kasus dari teman-teman, itu juga menambah wawasan saya juga. Jadi kita sama-sama saling belajar, dan memang disitulah hakikat kita ya sebagai seorang praktisi yang profesional, itu tidak boleh berhenti belajar. Oke. Nah, mumpung nih ngomongin soal belajar gitu ya, kita ada event yang kita rancang sendiri nih oleh dari teman-teman Pediscare yang memang penekanannya adalah pada aplikatif. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi ada yang belum sempat ikut pelatihan yang standar 4 hari, nah nggak apa-apa, berkenalan dulu dengan mengikuti pelatihan ini. Ya, di sini kita akan bahas ilmu, tips, dan trik perawatan luka secara lebih aplikatif dari sudut pandang kita sebagai praktisi. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah pelatihan juga malah lebih mantap. Kenapa? Karena memang highlight dari pelatihan ini atau program ini adalah bagaimana ilmu yang didapat di pelatihan itu bisa diterapkan dengan presisi. Nah, jadi ilmu aplikasi sejalan, gitu ya. Nah, itu acaranya full online ya, nanti hari Sabtu, fokus pada aplikasi prinsip-prinsip perawatan luka modern pada berbagai kasus. Bersama saya pastinya dan tim wound care dari Pediscare, manfaatkan event ini ya, supaya makin mantap, makin paham, dan makin yakin gitu ya dalam melakukan perawatan luka. Oke, saya rasa begitu ya, Mbak Aisyah. Baik, terima kasih banyak Pak Hasyim. Mungkin bagi teman-teman ya, jangan lupa kalau misalkan interaktif kelas ini akan kami adakan secara rutin ya. Jadi jangan lupa pantau terus nih akun-akun sosial media kita dari Instagram, Facebook, website, YouTube, sampai dengan TikTok. Dan sedikit informasi ya, mengulang kembali, insya Allah Pediscare ini akan mengadakan webinar nasional bertema One Day Webinar Aplikasi Perawatan Luka Modern yang sebelumnya sudah ditampilkan oleh Pak Hasyim ya. Jadi pelaksanaan ini tanggal 13 Juni, hari Sabtu besok. Dan sampai hari ini masih ada waktu untuk teman-teman jika ingin mendaftar. Nah, untuk rekan-rekan ya yang belum tersertifikasi perawat luka, kami juga dengan 26 Juni, 23 sampai dengan 26 Juli 2026. Jadi untuk yang berminat silahkan langsung menghubungi admin Pediscare yang ada di grup untuk mendaftar. Baik, terima kasih Pak Hasyim, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian atas partisipasi dan juga semangatnya. Semoga kita dipertemukan kembali di interaktif kelas berikutnya dalam keadaan sehat dan juga penuh